Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, nasykurullah ala hadhihi ni'mah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul lagi di majelis ilmu ini. Nah, insyaallah kita di sini akan belajar di semester 2. Baik. Untuk itu, untuk terlibat yang belajar secara jarak jauh, saya mohon dari antum semua untuk selalu menjaga kesehatan, baik di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Jaga kesehatan diri sendiri dan juga orang lain. Baik. Kita minta dari antum semua untuk selalu berzikir kepada Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam kebaikan. Baik. Nadkhul ila topik. Insyaallah Ustazah di sini akan mengampu 3 pelajaran di kelas 7. Pelajaran adab akhlak, pelajaran aqidah dan sirah. Baik, qabla an nadkhul ila hadzal kitab. Baik. Saya ingin memperkenalkan diri dahulu karena di sini ada talibah yang belum mengetahui, ya, karena di sini ada kelas 7 dari kelas 7 F, G, H dan I dari kelas tahfiz. Jadi mungkin talibah tersebut belum mengetahui Ustazah. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama Ustazah Nurul Syahidah. Ustazah berasal dari Lampung. Lulusan Stiba Aroyah. Baik, insyaallah pada semester genap kali ini Ustazah akan mengampu 3 pelajaran. Sirah, akidah dan adab akhlak. Jadi Ustazah berharap sekali dari antum semua kerja samanya dalam pelajaran jarak jauh ini. Baik. Insyaallah Ustazah akan melakukan pengiriman pengajaran, itu baik secara voice note atau video atau PowerPoint. Jadi tergantung kondisi atau kemampuan Ustazah untuk memberikan pelajaran tersebut. Tapi insyaallah Ustazah akan berusaha semaksimal mungkin agar antum semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Baik. Insyaallah karena pada jam saat ini adalah pelajaran adab akhwan akidah untuk antum. Baik. Seperti yang sudah antum pelajari pada semester pertama, itu ada kita mempelajari kitab salah satu usul. Baik. Antum sudah mengambil pelajaran muqaddimah dan al-usul al-awwal. Al-aslu al-awwal yakni man rabbuk. Baik. Jadi karena antum sudah mengambil sebagian pelajaran dari buku akidah ini, insyaallah Ustazah akan melanjutkan pelajarannya, yaitu al-asl asani dan al-asl al-asalis. Baik. Tapi pada kesempatan kali ini kita belum memasuki pelajaran, tapi Ustazah ingin mengingatkan kepada antum semua tentang buku ini, ya. Seperti yang kalian ketahui, buku ini kecil, muat di saku, tapi jangan melihat dari bentuknya, jangan melihat dari luarnya, ya. Buku ini kecil tapi manfaatnya sangat luar biasa. Karena apa? Di dalamnya terdapat 3 landasan pokok seorang muslim. Apa itu? Seperti yang sudah kita pelajari. Dan juga di dalamnya juga terdapat al-hadis al-arba'in an-nawawi, al-qawaid al-arba'. Jadi buku ini sangat penting untuk seorang pelajar ilmu syar'i. Baik. Untuk pelajaran akidah sendiri itu kita mengambil dari sini. Kenapa?
karena di sini cocok sekali untuk pemula. Nah, jadi untuk pemula mempelajari akidah kita mulai dari sini. Baik. Nah, al-usul al-arba'. Baik. Ma makna al-usul afwan? Ma makna usulus salasah? Baik, apa itu artinya usulus salasah? Nah, jadi usulus salasah itu artinya landasan. Nah, 3 landasan utama. Jadi 3 landasan utama seorang muslim yang harus dia ketahui. Baik. Sebelum dia mempelajari at-tauhid, ar-rububiyah, wal-uluhiyah, jadi dia harus mengetahui dulu 3 landasan pokok itu. Nah, kenapa? Karena 3 landasan pokok itu yang nantinya akan ditanyakan di alam kubur. Nah, apa itu pertanyaannya? Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man nabiyuk? Nah, jadi buku ini akan menjawab 3 pertanyaan itu. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Dan wa man nabiyuk? Wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Tayyib. Jadi, nah, buku ini kita akan mempelajari 3 landasan pokok itu. Ya. Nah, jadi kita harus mempelajarinya. Kita sebagai muslim kita harus tahu siapa Tuhan kita, agama kita, dan nabi kita. Baik. Nah, karena itu adalah pokok utama bagi seorang muslim. Karena itu adalah nanti yang akan ditanyakan di alam kubur. Ketika orang-orang meninggalkan kita, akan turun 2 malaikat yang akan datang kepada kita dan bertanya, Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man nabiyuk? Nah, untuk seorang muslim, nah, insya Allah akan menggampangkan untuk menjawabnya. Tapi kalau seorang kafir, itu Allah akan menyusahkannya untuk menjawabnya. Misalkan. Jadi, untuk menjawab pertanyaan malaikat nanti, itu bukan dengan hafalan, itu bukan dengan wawasan, tapi dengan iman. Dengan iman kita. Makanya itu, untuk agar iman kita selalu stabil, atau agar iman kita agar Allah selalu menjaga iman kita, ya. Nah, jadi semoga pelajaran akidah ini di pelajaran buku ini tayyib. Jadi seorang muslim itu harus benar-benar mengetahui ini. Ya. Sabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nanti ketika orang mukmin itu meninggal, Allah akan memudahkannya untuk menjawab pertanyaan atau fitnatul kubur yang kita sebutkan. Tapi ketika orang kafir ditanya oleh malaikat, dia akan menjawab, La adri. La adri. Aku tidak tahu. Ketika itu saya hanya mendengarkan, tapi mereka tidak menyebutkannya. Lihat bagaimana ngerinya ketika itu fitnatul qabr. Fitnatul qabr itu artinya ujian atau pertanyaan itu yang akan disampaikan oleh malaikat. Nah, jadi mungkin ya kita bisa menjawabnya dengan iman kita masing-masing. Baik, bukan dengan pelajaran yang sudah kita hafal, tapi itu dengan iman. Baik, semoga Allah selalu menjaga iman kita, dan kita dianjurkan untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Baik. Nah, dan jadi tujuan di cetaknya buku ini atau kutaib buku kecil ini, buku saku ini adalah untuk menjawab tadi pertanyaan, man rabbuk, siapa Tuhanmu, wa ma dinuk, apa agamamu, dan wa man nabiyuk. Pada pertemuan yang lalu atau pada semester yang lalu, antum telah mengambil pelajaran man rabbuk, siapa Tuhanmu, alaysa kadzalik. Jadi insyaallah pada semester ini kita akan melanjutkan wa ma dinuk, mengenal agama Islam. Baik. Jadi sudah
insya Allah akan Ustazah terangkan ya sedikit demi sedikit. Nah, jadi kalau ada pertanyaan atau ada pertanyaan dari antum semua, misalkan ada mufradat yang belum ketahui atau ada yang belum tahu artinya, silahkan ditanyakan ke Ustazah ya. Nah, jadi insya Allah sini Ustazah akan memberi materi-materi dan antum bertanyanya ketika setelah zuhur. Kenapa? Karena pada saat jam pelajaran PJJ Ustazah pun sedang mengajar di kelas ya. Baik, jadi saya mohon kerjasamanya. Nah, disimak pelajaran baik-baik. Walaupun antum belajar di rumah, tetap semangatnya jangan putus, semangatnya jangan turun. Baik, kita tidak bisa melihat di mana orang itu belajar, tapi bagaimana orang itu belajar. Di mana-mana orang pun bisa belajar, di rumah, di madrasah, ya di masjid seperti itu. Tapi bagaimana kesungguhan orang itu belajar, bagaimana dia selalu berjuang untuk mendapat ilmu yang dia inginkan. Baik, nah jadi tidak ada bedanya belajar di kelas ataupun di rumah. Yang terpenting adalah semangatnya dan usaha antum untuk mendapatkan ilmu. Baik. Nah, jadi Ustazah minta dari kerjasamanya dari antum semua. Jika ada yang belum paham silahkan ditanyakan dan jangan malu untuk bertanya. Baik. Nah, akhiran baik, kita cukupkan sampai di sini. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, karena saat ini kita masih pengenalan saja buku ini dan Ustazah pun begitu. Nah, jadi saya minta untuk pertemuan yang akan datang kalian membaca terlebih dahulu ya, agar kalian bisa ya kita lanjutkan. Afwan tadi ada gangguan sedikit. Nah, jadi seperti yang sudah sampaikan, nah jadi kita akan mempelajari ya akhlak. Jadi pada semester ini sudah diamanatkan untuk mempelajari mengampu 3 pelajaran. Jadi sudah mohon bantuan dari antum ya. Jika ada pertanyaan, ada penjelasan yang kurang jelas atau ada materi yang antum itu belum pahami, silahkan ditanyakan atau silahkan dikonsultasikan ke Ustazah. Baik, insyaallah Ustazah akan membantu kalian untuk memahami pelajaran tersebut. Nah, baik, azunnu naktafi ila hadzal qadar. Nah, kita cukupkan pertemuan ini sampai di sini. Nah, jadi sudah mohon sebelum belajar kalian membaca buku terlebih dahulu ya, agar ada maklumat yang akan antum dapatkan. Baik, membaca buku apa itu, buku paket ya, membaca buku paketnya sebelum pelajaran dimulai. Baik, insyaallah itu akan memudahkan antum untuk memahami pelajaran yang akan Ustazah sampaikan. Baik, naktafi ila hadzal qadar. Syukran lakunna ala kulli ihtimam wa istima' wa barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.